Pernahkah kalian mendengar pantangan sakral di desa terpencil? Apalagi jika larangan itu berhubungan dengan misteri suara gamelan di tengah malam buta. Terima kasih sudah klik video ini. Malam ini, kita akan membahas tragedi nyata sekelompok mahasiswa KKN yang nekat melanggar aturan paling mematikan. Sebelum masuk ke cerita, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Punya pengalaman mistis saat sedang KKN atau mengunjungi desa pedalaman? Kirimkan cerita kalian ke email di deskripsi, atau tulis langsung di kolom komentar. Siapa tahu, teror kalianlah yang akan kami angkat di video selanjutnya. Sekarang, matikan lampu kamar kalian. Mari kita mulai. Rombongan mahasiswa KKN itu berjumlah 6 orang yang dipimpin oleh Bima. Bima adalah sosok pemuda kota yang logis dan sama sekali tidak percaya hal mistis. Mereka ditugaskan di desa Karangwangi selama 1 bulan penuh. Desa ini sangat terisolir dan selalu tertutup kabut tebal meskipun di siang hari. Aura desa ini terasa sangat berbeda dan mencekam sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki. Warga desa memiliki kebiasaan aneh yang membuat bulu kudut berdiri. Setiap menjelang maghrib, jalan-jalan tanah di desa itu seketika mati dan sepi tanpa satupun orang berlalu lalang. Semua pintu dan jendela rumah warga ditutup dan dikunci rapat dari dalam. Mbah Wiryo, selaku kepala desa, mendatangi posko mahasiswa itu di malam pertama. Raut wajah pria tua itu terlihat sangat tegang dan serius. Mbah Wiryo memberikan satu peringatan keras yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tutup rapat pintu dan jendela posko kalian setelah jam 11 malam. Ucapnya dengan suara bergetar. Dan jika kalian mendengar alunan gamelan dari arah hutan bambu, tutup telinga kalian rapat-rapat. Jangan pernah sekali-kali kalian mencoba mengintip keluar jendela. Teman-teman Bima langsung merinding mendengar peringatan mistis tersebut. Mereka mengangguk cepat dan berjanji akan mematuhi aturan desa yang terdengar sangat menyeramkan itu. Namun Bima hanya tersenyum tipis, meremehkan ucapan sang kepala desa. Dalam hati kecilnya, ia menganggap itu hanyalah mitos usang kampung pedalaman untuk menakut-nakuti pendatang baru. Bima tidak menyadari betapa fatalnya kesombongan yang ia simpan malam itu. Ia belum tahu bahwa Karangwangi bukanlah desa biasa yang bisa diukur dengan akal sehat manusia. Ada sebuah kutukan masa lalu yang masih tertanam kuat di tanah yang mereka injak. Dan kutukan itu selalu menelan korban baru setiap kali pantangannya dilanggar dengan sengaja. Hari-hari pertama pengabdian di desa Karangwangi berjalan dengan selubung misteri yang sangat pekat. Setiap sudut desa seolah memancarkan aura kematian purba yang membuat napas terasa sesak. Para mahasiswa KKN itu seringkali menemukan pemandangan mengerikan, seperti sesajen berupa kembang setaman dan mangkuk berisi darah ayam hitam di setiap persimpangan jalan tanah. Tatapan mata warga desa juga selalu menunduk, terlihat kosong dan penuh ketakutan saat rombongan mahasiswa itu melintas. Mereka seperti sekelompok tawanan yang sedang menantikan datangnya sebuah bencana besar yang tidak bisa dihindari lagi. Meskipun teman-temannya mulai merasa tidak betah, dihantui mimpi buruk dan ketakutan setiap malam, Bima tetap mempertahankan keangkuhannya.
Sebagai pemuda kota yang mengagungkan logika, ia selalu mencari alasan masuk akal untuk setiap kejadian ganjil yang mereka alami. Bau busuk kemenyan yang tiba-tiba penuhi ruang tamu posko dianggapnya sebagai ulah angin yang membawa asap dari pembakaran sampah warga. Bahkan suara rintihan tangis wanita yang jelas terdengar dari arah sumur tua di belakang rumah, ia abaikan dan sebut sebagai suara hewan liar yang kelaparan. Kesombongan Bima inilah yang perlahan mulai memancing perhatian dan kemarahan entitas gelap penguasa desa. Hingga akhirnya, waktu yang paling ditakuti dan dihindari oleh seluruh penghuni desa pun tiba. Malam Jumat Kliwon turun menyelimuti desa Karangwangi, membawa kabut putih pekat yang jauh lebih tebal dan berbau anyir dari biasanya. Suhu udara di dalam posko merosot drastis hingga membekukan embun di kaca jendela dan membuat tulang-tulang terasa ngiru. Tidak ada satupun suara kepakan kelelawar atau laulan anjing yang terdengar. Bahkan paduan suara jangkrik pun mati dibungkam kekuatan gaib. Hanya keheningan mutlak yang sangat mematikan. Seolah seluruh denyut kehidupan di desa terkutuk itu telah dicabut paksa oleh kegelapan. Jarum jam kuno berkarat di dinding kayu posko berdetak sangat lambat, menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Kelima rekan Bima sudah tertidur pulas akibat kelelahan mental, meringkuk ketakutan di dalam kamar yang dikunci rapat dengan lemari sebagai penahan pintu. Hanya Bima seorang diri yang masih duduk terjaga di ruang tamu yang remang-remang, diterangi kedipan cahaya pucat dari layar laptopnya. Ia memaksakan diri mengetik laporan harian desa, berusaha mengabaikan hawa dingin tidak wajar yang terus mengusap tengkuk belakangnya. Secangkir kopi hitam pekat di atas meja, bahkan sudah mendingin dan bergetar pelan, seolah ada makhluk kasat mata yang duduk menemaninya di sana. Tepat di tengah kesunyian yang memekakkan telinga itu, sebuah suara ganjil perlahan merayap memecah keheningan malam. Sayup-sayup dari arah pepohonan lebat di hutan bambu terlarang ujung desa, terdengar ketukan alunan nada alat musik tradisional. Suara tabuhan gamelan itu terdengar sangat pelan dan berat pada awalnya, namun berangsur-angsur mengeras, terbawa hembusan angin malam yang berbau melati. Irama mistisnya sangat tidak wajar, terdengar begitu menyayat hati, menggambarkan kepedihan yang dalam. Namun anehnya, memaksa siapapun untuk terus mendengarkannya tanpa henti. Mendengar lantunan melodi terlarang itu, semua bulu halus di tubuh Bima serentak berdiri meremang tajam bak tersengat listrik. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung membanjiri dahinya, yang mendadak memucat seperti mayat. Detak jantung pemuda itu berpacu liar menghantam tulang rusuk, sementara peringatan mematikan Mbah Wiryo mendadak berputar kencang di dalam kepalanya. Tutup telinga kalian rapat-rapat dan jangan pernah mencoba menoleh, apalagi mengintip keluar jendela. Bima sangat ingin mematuhi peringatan itu sekarang, namun entah mengapa, kedua lengannya mendadak kaku membatu, seolah diikat oleh rantai gaib yang sangat dingin. Alunan nada gamelan misterius itu ternyata mengandung sihir hitam kuno yang perlahan meracuni dan merampas kewarasan Bima. Alih-alih berlari masuk ke dalam kamar untuk menyelamatkan diri, tubuh kaku pemuda itu perlahan bangkit berdiri dari kursi kayunya sendiri.
Sepasang matanya kini menatap kosong, membelalak lebar ke arah jendela ruang tamu yang hanya tertutup oleh selembar tirai kain tipis. Langkah kakinya mulai terseret kaku menyusuri lantai, bergerak selangkah demi selangkah, mendekati jendela maut tersebut, seolah ditarik benang boneka. Tangan kanan Bima yang bergetar hebat perlahan menjulur ke depan, bersiap menyibakkan tirai penutup dan menyambut kematian yang menantinya di luar sana. Tangan Bima yang sedingin es akhirnya menyingkap tirai kusam itu. Matanya langsung menangkap pendaran cahaya merah darah yang berkedip-kedip dari kedalaman hutan bambu terlarang. Panggilan gaib itu terasa semakin kuat merobek kewarasannya, memaksa tangannya memutar grendel pintu utama. Pintu kayu itu berderit nyaring, mempersilahkan kabut malam yang berbau anyir masuk menyelimuti ruang tamu. Suara derit pintu itu ternyata mengusik tidur Anton, salah satu rekan KKN Bima. Pemuda berbadan gempal itu keluar dari kamarnya sambil mengucek mata, terkejut melihat pintu utama sudah terbuka lebar. "Bim, lu mau kemana jam segini? Tutup pintunya, anginnya gila banget," tegur Anton dengan suara serak. Namun Bima sama sekali tidak menoleh. Ia terus melangkah kaku melewati ambang pintu menuju kegelapan. Merasa ada yang tidak beres, Anton mencoba mengejar Bima hingga ke pelataran posko. "Heh, Bima, kesurupan lu ya? Balik nggak?" bentak Anton mulai panik. Namun belum sempat tangannya meraih pundak Bima, sebuah hembusan angin yang sangat busuk menampar wajah Anton, hingga ia jatuh terduduk. Tubuh Anton mendadak membeku di atas tanah, hanya matanya saja yang bisa melihat sosok temannya itu perlahan hilang ditelan lebatnya hutan bambu. Bima terus berjalan tanpa alas kaki membelah jalan setapak tanah yang lembab dan dipenuhi belukar. Langkah kakinya terasa sangat ringan, seolah ia sedang melayang di atas permukaan tanah. Semakin dalam ia masuk ke jantung hutan, suara gamelan itu semakin memekakkan telinga. Kini terdengar pula lengkingan suara sinden yang menyanyikan kidung kematian dalam bahasa Jawa kuno yang sangat menyayat hati. Ujung jalan setapak itu akhirnya membawa Bima ke sebuah tanah lapang yang sangat tersembunyi. Di tengahnya berdiri sebuah panggung tari dari anyaman bambu reyot yang sepertinya sudah puluhan tahun ditinggalkan. Belasan obor yang tertancap di sekitar panggung tiba-tiba menyala sendiri secara serentak. Tidak ada satupun manusia di sana. Namun alat-alat gamelan kuno di sudut panggung tampak memukul dirinya sendiri dengan beringas. Tepat di tengah panggung terkutuk itu, berdiri seorang wanita dengan postur yang sangat anggun dan mistis. Ia mengenakan setelan kebaya tradisional berwarna merah menyala dengan selendang sutra hijau yang melilit pinggangnya. Wanita itu sedang menari meliuk-liuk, melakukan gerakan tari ronggeng yang sangat luas dan memabukkan mata. Bima hanya bisa berdiri terpaku di balik sebuah pohon beringin, menikmati pertunjukan mematikan itu tanpa bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Setiap kibasan selendang hijau itu menebarkan aroma melati yang bercampur dengan bau darah kental. Tiba-tiba, nada gamelan yang bertempo cepat itu putus secara serentak, menyisakan keheningan absolut yang mencekam. Tubuh penari berkebaya merah itu berhenti bergerak, membelakangi Bima yang masih berdiri dengan nafas tersengal. Dengan suara patahan tulang yang mengilu, wanita misterius itu perlahan memutar lehernya, menatap tepat ke arah Bima. Cahaya obor akhirnya menerangi wajah sang penari secara utuh.
Wajah yang dari kejauhan tampak mempesona itu ternyata hancur separuh. Kulit pipi kanannya mengelupas habis, memperlihatkan tulang rahang tengkorak yang menghitam dan dipenuhi belatung menggeliat. Mata kirinya hanyalah sebuah lubang gelap yang terus meneteskan darah kental ke atas kebaya merahnya. Pemandangan yang paling membuat kewarasan Bima hancur berada di bagian bawah tubuh wanita itu. Ujung kebaya merah yang berlumuran darah itu ternyata mengambang bebas tertiup angin malam. Di bawah kain panjang tersebut, penari ronggeng itu sama sekali tidak memiliki telapak kaki. Tubuhnya melayang beberapa jengkal dari atas lantai panggung bambu yang reyot. Makhluk mengerikan itu tiba-tiba menyeringai sangat lebar hingga merobek ujung bibirnya sendiri. Sebuah suara bisikan yang sangat parau dan menggetarkan gendang telinga tiba-tiba bergema di kepala Bima. "Kenapa kamu bersembunyi di situ, Cah Bagus?" desis makhluk itu, disusul tawa melengking yang membelah malam. "Sini, temani aku menari sampai mati." Kepanikan meledak di dada Bima, memaksanya menjerit sejadi-jadinya dan berbalik badan untuk lari. Namun anehnya, kedua kakinya terasa seberat beton dan menolak untuk diangkat dari tanah. Otot-otot betisnya mulai menegang dan bergerak sendiri di luar kendali otak dan kesadarannya. Sihir kutukan ronggeng itu telah sepenuhnya merasuk ke dalam aliran darah pemuda sombong tersebut. Tanpa bisa ditahan, ujung jari kaki Bima mulai berjinjit secara paksa dan menyakitkan. Kedua lengannya terangkat ke udara, membentuk lekukan tangan layaknya seorang penari tradisional. Dari panggung bambu, nada gamelan kembali berbunyi dengan tempo yang jauh lebih cepat dan gila. Tubuh Bima mulai meliuk-liuk, menarikan gerakan ronggeng yang sama persis dengan hantu wanita tersebut. Air mata ketakutan mengalir deras, membasahi pipi Bima yang pucat pasi seperti mayat. "Tolong, hentikan! Ampun!" rintih Bima dengan suara tertahan, karena rahangnya pun ikut kaku. Namun, hantu penari ronggeng itu hanya membalasnya dengan tawa cekikikan yang semakin melengking tinggi. Makhluk itu melayang mendekat, berputar mengelilingi tubuh Bima yang terus dipaksa menari tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh persendian tulang Bima yang dipaksa meliuk ekstrim. Telapak kakinya yang tidak beralas mulai melepuh dan berdarah akibat bergesekan dengan tanah berbatu. Namun tarian maut itu sama sekali tidak melambat, justru semakin liar mengikuti irama kutukan. Bima hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam ritual kematian yang abadi. Keesokan paginya, sinar matahari akhirnya menembus tebalnya kabut desa Karangwangi. Anton yang sempat lumpuh di halaman posko akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia segera berlari ke dalam rumah dengan wajah pucat pasi dan napas tersengal. "Bangun semuanya, Bima hilang ke hutan bambu tadi malam!" teriak Anton membangunkan seluruh isi posko. Mendengar teriakan panik itu,
Keempat teman lainnya seketika berhamburan keluar dari kamar. Mereka segera berlari melaporkan hilangnya Bima kepada Mbah Wiryo dan warga desa setempat. Tanpa membuang waktu, puluhan warga bergegas membawa golok untuk menyisir hutan terlarang tersebut. Mereka menyusuri jalan setapak yang dipenuhi tetesan darah segar. Tepat di depan panggung bambu yang sudah hancur termakan usia, mereka menemukan tubuh Bima tergeletak tak berdaya. Pemuda kota yang tadinya sangat angkuh itu kini meringkuk gemetar seperti anak kecil. Kedua telapak kakinya hancur melepuh dan berlumuran darah kering akibat dipaksa menari semalaman. Matanya melotot kosong menatap langit, sementara mulutnya terus menggumamkan alunan nada gamelan. Mbah Wiryo menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh penyesalan melihat kondisi mahasiswa tersebut. Sudah kularang keras untuk mengintip, tapi teman kalian ini malah nekat menantang maut, ucap Mbah Wiryo dengan nada berat. Beberapa pemuda desa segera menggotong tubuh Bima yang kaku untuk dibawa keluar dari hutan. Program pengabdian KKN mereka di desa itu harus dihentikan secara tragis pada hari itu juga. Bima akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa pulang ke kota untuk mendapatkan perawatan intensif. Secara medis, luka parah di telapak kakinya perlahan mengering dan sembuh setelah beberapa bulan. Namun kewarasan dan jiwa pemuda malang itu telah hancur dan tertinggal selamanya di panggung bambu Karangwangi. Setiap malam Jumat Kliwon tiba, Bima akan selalu terbangun dan menarikan gerakan ronggeng maut itu sendirian di sudut kamarnya. Itulah akhir dari tragedi kutukan penari ronggeng yang menghancurkan kesombongan seorang pemuda kota. Kisah nyata ini menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya menjaga adab di tempat baru. Di mana bumi dipijak, di situ langit gaib juga harus dijunjung tinggi. Jangan pernah meremehkan mitos atau pantangan sakral jika kalian masih menyayangi nyawa. Terima kasih telah menemani kami mengungkap teror desa mematikan ini hingga tuntas. Jika cerita malam ini berhasil membuat bulu kuduk kalian meremang, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman kalian yang akan segera berangkat KKN ke daerah terpencil. Sampai jumpa di kisah mengerikan selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah mencari sumber suara gamelan di tengah malam buta.